Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa dalam forum atau rubrik Indonesia Maju. Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengatakan, "A country who cannot control its energy sources cannot control its future." Begitu kira-kira. Mereka tidak bisa mengendalikan atau mengontrol sumber-sumber energinya, tidak bisa mengendalikan atau menentukan masa depannya. Jadi begitu pentingnya energi bagi ketahanan suatu bangsa, apalagi di era industri, sekarang era informasi, di mana mobilitas masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Nah, baru-baru ini Presiden Jokowi juga meminta agar import dari crude oil atau minyak mentah itu dikurangi, bahkan di stop. Dan yang lagi ramai adalah apa yang diperbuat oleh Komisaris Utama Pertamina, Ahok Basuki Cahayapurnama, yang ngomel-ngomel di media sosial bahwa Pertamina katanya mau utang 16 miliar US dollar untuk investasi di luar, mencari sumber-sumber atau eksplorasi minyak di luar negeri. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak mencari di sini? Nah, ini kritik atau otokritik dari seorang Komisaris Utama Pertamina. Kita tidak mempersalahkan caranya beliau, tapi esensi dari pesannya itu sangat penting. Nah, bersama saya sudah ada dua pakar dari dunia migas, petroleum engineer dan petroleum geologist yang sudah kita kenal, sudah beberapa kali kita berbincang-bincang di sini ya, Mas Prayitno dan Mas Sony Sampurno. Nah, kita akan mendalami dari statement Pak Ahok dan permintaan Pak Jokowi. Beliau yang sudah malang melintang lama di dunia migas, ada data-data yang ingin kita sampaikan bagaimana sebetulnya kita bisa memahami keprihatinan dari Pak Ahok dan apakah permintaan atau harapan dari Presiden Jokowi ini sebetulnya bisa kita lakukan di Indonesia dalam waktu dekat ini sebetulnya. Gimana nih, Mas Sony, Mas Prait, boleh kita buka aja nih maskernya. Jadi gambaran dari potensi, kembali kita harus mengatakan ya, bicara potensi minyak kita yang belum dieksplorasi, yang sudah dieksplorasi, kemudian proyeksi kebutuhan kita ke depan gitu ya. Mungkin Mas Sony bisa kasih sedikit gambarannya buat sahabat Indonesia semua supaya terang benderang nih. Baik. Jadi tadi Mas Andri menanyakan mengenai potensi ya. Kalau potensi dari sisi kami praktisi yang sudah puluhan tahun, nggak cuman kami ya, artinya semua para geoscience ini yang mencoba mencari tahu sebenarnya potensi migas di Indonesia itu masih besar potensinya. Bahwasanya ada perbandingan dengan negara-negara lain, kita memang bukan yang besar sekali, tapi cukup besar. Artinya kalau kita bicara cekungan itu adalah sebuah tempat di bumi yang potensi untuk menghasilkan migas itu ada. Dan kita banyak cekungan-cekungan itu ya. Ada 128 yang sudah ini ada gambar cekungannya ya. Nanti kita tampilkan di Boleh. layar supaya sahabat Indonesia bisa mengikuti ceritanya. Ya. Bagaimana besarnya potensi migas kita. Nah, ini gambar cekungannya nih. Potensi eksplorasi gimana, Mas? Coba dijelasin. Baik, jadi di gambar ini kita bisa lihat ya bahwasanya ada potensi eksplorasi di Indonesia dengan dasar identifikasi 120 cekungan yang ada di Indonesia. Nah, di gambar itu bisa kelihatan ada warna kuning, biru dan oranye tua ya. Nah, itu adalah mewakili cekungan berdasarkan umur, Pak. Cekungan berdasarkan umur ya. Jadi kalau di ilmu geologi itu ada lapisan yang berumur muda atau yang tua. Oke. Dalam hal ini yang kuning itu adalah cekungan tersier atau lebih muda walaupun jutaan tahun, Pak, ratusan juta tahun. Jadi kalau di minyak sahabat Indonesia jutaan tahun itu masih muda. Apalagi yang time rate kita tuh masih teenager lah gitu ya. Kemudian yang warna biru tua itu adalah cekungan pratersier, sebelum tersier itu lebih tua. Okay. Dan kemudian warna oranye tua itu adalah
dia ada untuk tersier juga ada yang pratersier. Oke. Nah, itu jumlahnya kuning, biru dan oranye tua itu 120. Ada 120. Jadi makin tua umur cekungan itu makin banyak minyaknya. Tidak, Bukan. tidak. Cuman teridentifikasi bahwa cekungan yang berumur tadi itu tersier dan pretersier itu adalah berpotensi untuk mengandung dan menghasilkan minyak, migas. Oh, kalau yang oranye tua kurang. Oh enggak, sama. Dua-duanya sama. Oh, Cuman sama ini ya? berdasarkan umurnya Oh, aja. hanya berdasarkan umur aja ya. Tujuannya adalah supaya nanti kita nyarinya tahu mana yang mau dicari. Oh gitu, oke. Mau cari yang muda apa yang tua, Pak? Yang masih banyak minyaknya. Masih banyak minyak. Rakyat ngerti aja. Langsung ketawa aja. Iya. Ya ini soal minyak kan? Iya, betul. Minyak. betul. Jadi nggak kemana-mana gitu. Masih seputar minyak. Oke, next tadi ada gambar mengenai apa namanya? Jumlah-jumlah. Jumlah cekungan ya ada 128. Kemudian dari 128 itu Pak, itu ada 18 yang sudah diproduksi. Dari 128 baru 18 yang sudah diproduksi. Atau Baru sekitar 14%. 14%. Jadi masih ada 86% masih potensi. Masih potensi. Potensi. Nah, dari 86% itu dibagi lagi yaitu 12 cekungan itu sudah ada pengeborannya dan sudah ada indikasi minyaknya atau temuan minyak. Oke, itu udah lebih jelas lagi nih. Lebih jelas. Tapi belum dikembangkan dan belum diproduksi. Kenapa? Nah, kembali lagi Pak, pada saat ya baik itu pribadi atau kelompok atau negara, kalau tujuannya jelas Pak. Oke. Jadi kan segala sesuatu tuh mau dikerjakan kalau memang terkait dengan tujuan kita, Pak. Oke. Siapa seharusnya yang bisa mengeksplorasi itu? Kalau yang bisa mengeksplorasi itu kita, bangsa Indonesia sudah mampu. Buktinya ada beberapa perusahaan oil and gas di Indonesia, ya ada Pertamina dan yang lain swasta yang lain. Nah swasta juga kita kan tinggal tergantung mau menggunakan perusahaan lokal atau dalam negeri atau mau juga minta bantuan perusahaan luar atau investor yang mengerjakan. Nah selama ini udah didominasi memang sama perusahaan asing. Dari tahun 60-an itu sudah dilakukan oleh perusahaan asing dan perusahaan nasional, tapi dominan perusahaan asing. Oke, nah di sini sampai sini sudah bisa kita pertajam pertanyaannya. Keprihatinan atau protes dari Pak Ahok mengenai rencana utang Pertamina 16 miliar US dollar ada hubungannya ke sini nggak? Itu kan kembali lagi tujuannya Pertamina, Pak. Saya kan nggak tahu. Jadi kalau Pak Ahok mengatakan seperti itu, ada kemungkinan juga dia mempertanyakan kenapa nggak ini dulu? Kenapa harus cari pinjaman untuk melakukan sesuatu? Nah, apakah yang 16 miliar US dollar itu memang betul-betul dipakai untuk mengakuisisi yang di luar atau untuk hal yang lain? Persisnya saya tidak tahu, gitu. Tapi intinya memang Pertamina juga melakukan akuisisi di luar, Pak. Di Indonesia juga banyak dia, tetapi di Indonesia juga banyak yang belum dilakukan. Nah, saya nggak tahu itu strateginya Pertamina kenapa gitu. Ya karena persis seperti itulah yang digarisbawahi kalau saya simak dari pernyataan Pak Ahok. Kenapa mesti di luar? Karena Indonesia aja masih banyak kok. Nah sekarang kita lihat angkanya baru 14% yang dikelola dan menghasilkan, sementara yang 86% masih potensi. Ya, sahabat Indonesia, seperti kita ketahui di dalam session kita sebelumnya, kita sudah berhenti mengekspor dan mulai mengimport minyak itu sejak 16 tahun yang lalu. Persisnya di tahun 2004. Dan sejak 2004 itu tidak ada upaya-upaya yang cukup komprehensif, cukup intensif mungkin dirasanya, untuk mengeksplorasi potensi-potensi minyak kita. Nah, oleh karena itu, importasi minyak kita seperti yang menjadi keprihatinan Pak Jokowi selalu menjadi semakin besar. Nah, kapan import minyak ini bisa berhenti? Sementara potensi untuk menggali sumber-sumber daya di kita itu masih besar sekali, tapi tidak dilakukan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar di benak banyak orang yang mau sedikit berpikir, kenapa? Nah, ini yang juga tadi saya tangkap dari Pak Sony dan Pak Prayit.
Apa masalahnya, apa intensinya? Oke. Apakah pemerintah masih ada intensi untuk meletakkan energi migas ini sebagai satu sumber daya yang strategis? Saya. Ya. Oke. Jadi seperti tadi yang dibuka sama Mas Andre kan, bahwasanya negara yang tidak bisa mengontrol energinya, maka sulit atau tidak bisa mengontrol masa depannya. Dan saya yakin sih semua kita paham bahwasanya energi itu adalah satu kebutuhan pokok ya dalam sebuah negara. Nah, energi dalam hal ini kan banyak ya sumbernya ya. Nah, dalam hal ini yang kita sedang bicarakan adalah energi dari fosil, yang lebih khusus adalah minyak dan gas. Karena fosil sendiri ada minyak, ada gas, ada batu bara. Tapi kita bicara yang dalam hal ini kita bicara migas dulu. Yang kita pernah mengalami kejayaan sampai kita bisa ekspor kan gitu Pak. Nah jadi itu kan selalu menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa kok sekarang kita justru malah import kan seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Ya kembali lagi kalau bicara sederhananya adalah pada saat kita jadi gini, kita melakukannya bisa dikatakan kurang, bukan tidak melakukan Pak. Melakukannya kurang. Terus kemudian mungkin melakukannya juga ada hambatan dalam hal pelaksanaannya Pak. Contohnya adalah mungkin kontraknya, perizinan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau dibilang industri ini sebenarnya lesu harga minyak, enggak juga Pak. Harga minyak kalau kita lihat kita ini mulai turun produksinya dari tahun 90-an Pak. Mulai 90 turun 90 akhir atau ya. ya. Nah, padahal pada saat itu harga minyak mulai naik Pak. I see. Sampai kemudian mencapai 100 dan lebih. Iya. Pertanyaannya, ya kan, disitulah sebenarnya kan harusnya kita melakukan yang sangat masif ya. Nah, tapi kalau mungkin ukurannya adalah berapa perusahaan yang sudah mengeksplorasi di Indonesia cukup banyak Pak. Tetapi siapa yang melakukan, bagaimana kelancarannya mereka melakukan, itu kan jadi pertanyaan Pak. Yang selama ini sudah dipetakan sama pemerintah yaitu perizinannya sangat banyak Pak. Sehingga untuk melaksanakan itu di mana risikonya besar, uang yang ditanamkan besar, waktunya lama, kalau perizinannya susah kan menjadi kendala bagi pelaku untuk mengeksekusi apa yang harus mereka lakukan. Proyek itu ya. Iya, sahabat Indonesia, selain masalah perizinan yang memang selalu menjadi isu lama yang kayaknya nggak kelar-kelar ya, itu memang perlu diadres secara serius, mungkin interdepartemental atau lintas sektoral begitu ya, dan dikomandoi langsung oleh presiden sendiri mungkin untuk investasinya. Ya, sahabat Indonesia, terlepas dari masalah perizinan, ada satu hal lagi yang kita mesti cermati. Ada Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Dewan Energi Nasional dan sebagainya. Bagaimana Mas Prayit, Mas Sony ya, proyeksi dari kebutuhan energi kita dari sektor migas bersamaan dengan komponen-komponen sumber energi yang lain, ada batu bara, ada energi terbarukan. Itu berapa persen dari migas sekarang di tahun 2020, proyeksi ke tahun 2025 sampai katakanlah 2050 begitu. Kan pasti udah mesti dibikin kalau kita bikin rencana strategis ya. Itu angka-angkanya sudah mesti bisa diproyeksikan. Berapa sebetulnya kebutuhan kita dan berapa kontribusi dari migas? Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi seperti kita ada angkanya ya, nanti kita tayangkan. Ya. Oke. Jadi itu tertuang di dalam Rencana Umum Energi Nasional. REN ya. Yang mana RUEN itu hasil daripada Dewan Energi Nasional. Jadi untuk konsumsi energi yang ada di Indonesia, baik itu tadi yang sudah dipaparkan, untuk fosil berapa, migas berapa, untuk batu bara, untuk panas bumi, dan untuk lain-lainnya sudah tertuang di dalam angka-angka itu sudah tertuang dalam RUEN. Jadi kalau saya boleh potong sedikit Mas Prayit ya,
Jadi sahabat Indonesia, singkatnya begini, proyeksi energi kita di tahun ini 2020 kebutuhan kita adalah 1,4 juta barel per day. Betul. Tapi Untuk minyaknya saja. Untuk minyaknya saja. Ya. Tetapi kemampuan lifting kita itu hanya 50%-nya, yaitu 700 ribuan kira-kira. Jadi yang 700 ribu tahun ini itu masih mesti import. Kemudian kilang-kilang kita merafinasinya atau merefine-nya menjadi minyak yang bisa kita pakai. Itu tahun 2020. Tahun 2025 proyeksinya adalah mencapai hampir 2 juta ton. 2 juta barrel oil per day ya. 1,9 sekian. Jadi ada peningkatan kebutuhannya. Nah, pertanyaannya tahun 2025 berapa kemampuan lifting kita? Ini akan terjadi gap lagi kalau kita tidak melakukan pekerjaan rumah kita nih. Itu tahun 2025, 5 tahun dari sekarang. Tahun 2050 diproyeksi kebutuhan minyak kita adalah 3,9 atau hampir katakanlah 4 juta ton. 4 juta barrel. 4 juta barrel oil per day. Jadi peningkatan yang berlipat-lipat. Tapi ini angka atasnya, pertanyaan kita adalah ini demand-nya, supply-nya, kemampuan lifting kita berapa? Dari sekarang 700 ribu barrel oil per day, berapa kemampuan kita untuk mengejar itu? Padahal potensi masih begitu besar. Apakah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai 2025 dan sampai 2050 kita bisa mengeksploitasi potensi kita secara bertanggung jawab supaya kita tidak jadi menjadi importir terbesar, importir besar minyak, tapi juga mencukupi bahkan bisa ekspor supaya bisa dapat sumber dana lain untuk membangun aspek-aspek yang lain. Itu pertanyaan penting. Ya. Jadi jadi itu ide yang bagus dan tentunya itu menjadi kemauan pemerintah. Jadi mengenai rencana besar untuk kita kembali lagi menjadi produsen yang Eksportir, sudah ya? eksportir, yang sudah tentunya sudah diutarakan langsung oleh Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu, di mana dalam statementnya Pak Jokowi menyampaikan supaya impor minyak mentah itu dikurangi semaksimal mungkin. Kalau bisa dihilangkan. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Tentunya hal itu tidak ada yang sekedar ngomong. Pasti beliau punya langkah besar. Baik langkah besar itu nanti dituangkan di dalam RUN, di antaranya yaitu akan melakukan eksplorasi dan peningkatan produksi, atau mungkin Pak Jokowi sudah ada rencana besar lainnya, mungkin untuk menaikkan produktivitas kilang-kilang minyak kita yang saat ini sedang rekonstruksi pembangunannya. Oh, ya. Oke. Tentunya itu menjadi di Blok Masela itu bukan? Atau di mana? Refinery, Pak. Refinery. Refinery. Jadi di hilir ya? Iya, di hilir. Tentunya itu akan menjawab ke sana. Karena arahnya adalah meminimais impor. Impor baik itu minyak mentah atau BBM. BBM, ya. Kan impor Jadi kan nggak hanya minyak mentah dan BBM. Betul. BBM, termasuk minyak mentah dan BBM. Karena toh juga Lania nanti kalau minyak mentah diproses menjadi BBM. Jadi itu salah satu langkah besar Pak Jokowi. Jadi tentunya kembali lagi bahwa saya rasa seorang RI1 kalau sudah mengeluarkan statement itu pasti beliau udah punya langkah besar atau rencana besar untuk menjawab ini. Dan langkahnya apa aja saya rasa sudah ada di dalam benak itu. Tinggal aja nanti implementasinya seperti apa. Kalau kita dari praktisi migas tentunya untuk menjawab itu ya kita harus melakukan eksplorasi dan menaikkan produksi. Gimana cara menaikkan produksi? Tentunya semuanya orang tahu bahwa sekarang seperti contoh aja Blok Mahakam. Begitu kontraknya habis dari Total Indonesia diambil oleh PHM, Pertamina Hulu Mahakam, produksi turun. Kenapa? Dan tahun 2021 sebentar lagi Blok Rokan. Jangan sampai nasibnya sama seperti Blok Mahakam. Begitu diambil alih malah turun. Malah turun. Dan itu kejadian udah berulang-ulang. Walaupun secara teknis sebetulnya nggak perlu turun gitu ya. Harusnya nggak perlu turun, minimal sama. Bahkan kalau bisa ditingkatkan. Iya, jadi pertanyaannya Pak Prayit, maaf aja nih. Turun itu
memang secara teknis nggak perlu turun atau minimal sama, atau memang sengaja diturunkan? Tentunya kalau penurunan produksi itu banyak hal penyebabnya, Pak. Iya. Jadi baik disengaja maupun tidak sengaja. Lah ya. Ya kalau Jadi- secara teknis kan berarti sebetulnya mengatakan sebetulnya mampu. Ya, Ya, masalahnya kenapa mesti turun? Itu memang menjadi pertanyaan besar sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi. Mereka yang berpikir, ada apa? Kalau itu turun berarti kan harus import lagi. Iya. Entah itu dalam bentuk minyak mentah atau BBM. Sesederhana itu aja sih sebetulnya. Jadi silang sengkarut di dalam dunia minyak inilah mungkin yang memicu omelan dari seorang komisaris utama juga. Nah, Mas Prayit, Jadi mungkin gini ya Pak Andre. gimana, Mas Jadi kaitannya sama penurunan ya. Jadi perlu diketahui juga. Jadi supaya jangan pemahamannya itu salah ya. Lapangan tua itu secara natural memang dia akan turun. oke. Ya kan? Tetapi yang dilakukan oleh operator ya dalam hal ini kan berusaha menahan untuk tidak turun dan juga mencari Yang penggantinya supaya bahkan bisa naik. Persis. Nah, untuk melakukan itu kan sebenarnya secara teknis mudah, tetapi yang jadi kendala itu kan ada investasi lagi, Pak. Nah, saya Persis. khawatir ya dalam melakukan satu usaha itu dikatakan bahwasanya praktis sebuah usaha itu kalau memang harus mengeluarkan investasi untuk menaikkan yang itu harus dilakukan itu kan sudah menjadi perhitungan, Pak. Betul. Nah, Ini jadi bisnis plan kan? justru itu. Jadi yang saya khawatir karena efisiensi kadang-kadang sampai melupakan bahwa ini lapangan tua nih yang secara natural dia akan turun. Persis di sini. Jadi ada reinvestasi di industri Persis, kita tuh harus ada reinvestasi. Ini poin bagus yang disampaikan oleh Pak Sony barusan. Mungkin ini menjawab mengapa kita harus menghabiskan 16 miliar dolar kritik Pak Ahok itu untuk di luar. Kenapa nggak dipakai untuk mengembangkan reinvestasi di sumur-sumur yang sudah diambil alih oleh PH, misalnya Pertamina pada umumnya begitu. Satu lagi, baru-baru ini dunia internasional digoncangkan oleh kebangkrutan satu trader besar minyak di Singapura. Sebut saja namanya Hin Leong. Hin Leong ini adalah trader besar sekali di dunia yang berdomisili atau bermarkas di Singapura. Bisnisnya di mancanegara semua, termasuk Indonesia sebagai salah satu partner besarnya juga. Jadi Indonesia ini banyak mengimpor dan mengekspor juga, menjual dan membeli dari yang namanya institusi Hin Leong ini. Gara-gara pandemi, sahabat Indonesia, perusahaan ini bangkrut. Nah, mulailah otoritas Singapura masuk dan mengaudit semuanya. Terbongkarlah banyak sekali ternyata dagang-dagang ada yang resmi, ada yang setengah resmi, ada yang di bawah tangan segala macam. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, tahu sama tahu. Mafia migas Indonesia itu berkelindan dengan trader ini. Sangat erat. Begitu yang disampaikan oleh banyak laporan dari kantor-kantor berita internasional. Nah, dengan terbongkarnya kasus atau bangkrutnya kasus Hin Leong ini, bagaimana kita bisa mengambil momentum ini untuk segera berdayakan kilang-kilang kita sendiri, mengeksplorasi minyak kita sendiri, tidak tergantung lagi untuk membeli dari luar via Hin Leong ini misalnya. ya, tentunya ini kan seperti yang diungkapkan oleh Pak Andre adalah trader ya. Trader itu kan di bidang hilir ya Pak ya. Ya. Memang kalau Sorry di Pak, dalam, tradernya itu dia hilir BBM termasuk juga crude. maksud saya perdagangan trading itu Tetap hilir, hilir, Pak. ya, betul. Masuk hilir. Iya, iya. Jadi walaupun ini di bidang hilir, tapi sangat berpengaruh pada bidang hulu. Nah, itu dia. Sangat. Kalau hilirnya ingin survive, supaya dijaga kelangsungannya bisnis ini, hulunya harus dijaga juga. Itu poinnya benar, persis Pak. Sangat. Iya, persis. Jadi jangan sampai bisnisnya di bidang hilir ini, trading ini, terganggu gara-gara hulunya meningkat. Iya, Begitu hulunya meningkat, otomatis tradingnya terganggu. persis. Makanya Pak Jokowi punya langkah besar, punya rencana besar untuk membangun atau menambah kilang-kilang minyak di Indonesia. Betul, Itu harus dilakukan dulu. betul. Terus kedua, desertifikasi. Jadi
yang kemarin dengan B30, B100 itu diantaranya adalah opsi yang lain. Iya. Jadi kita mau tidak tergantung pada fosil. Iya. Ya, karena kan toh juga nanti hasil akhirnya juga diesel, solar Iya. atau HSO. Persis, iya. Nah, Jadi kaitannya sama apa yang disampaikan Mas Prayit, pertanyaannya Mas Andri tadi, sebenarnya kan kita punya Dewan Energi Nah, Nasional, Pak. kemana beliau selama Nah, ini? jadi Dewan Energi Nasional sudah melakukan evaluasi ya, perhitungan proyeksi pemakaian atau kebutuhan energi di Indonesia. Ya. Makanya sudah dilakukan 2017 tuh, yang tadi proyeksinya 2025 sama 2050 itu untuk kontribusi minyak berapa, gas berapa, kemudian batu bara berapa, energi baru terbarukan itu berapa. Itu sudah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan penduduk di Indonesia dan segala industri yang berkembang itu udah dihitung. Semua faktor sudah masuk ya. Semua faktor sudah masuk. Kemudian dibuatlah sebuah rencana umum energi nasional. Makanya proyeksinya itu tahun 2025 sama 2050. Dan kenapa 2025-2050? Jadi rupanya di negara lain juga sama, Pak. Ya, perusahaan-perusahaan besar lain juga menggunakan tahun yang sama itu. Nah, di mana di situ juga sudah dilibatkan atau sudah dipertimbangkan kesepakatan Paris. Di mana kaitannya sama perubahan iklim, climate change yang harus sudah mengurangi penggunaan fossil fuel, di mana emisi terbarukan, emisi gas kaca itu akan berusaha untuk dikurangin. Nah, itu sudah ada, Pak, rencana itu di RUEN itu sudah ada. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu menjadi acuan karena itu udah keluar berupa angka, Pak. Oke. Jadi seperti tadi udah disampaikan kan di data, itu 1,9 juta barrel oil per day untuk minyaknya di tahun 2025. Di tahun 2050 3,9 atau hampir 4 juta kebutuhan untuk minyaknya. Nah, kalau itu sudah dipakai sebagai acuan kan, itu sebagai objektif kita, Pak. Nah, jadi waktu kita bikin rencana untuk kebutuhan minyak ini kan lebih jelas, Pak, kalau udah angkanya ke situ. Apakah kita akan eksplorasinya seperti apa? Peningkatan produksi dari existing lapangan yang ada itu seperti apa? Apakah kekurangan itu memang masih harus import? Terus bagaimana strateginya import? Nah, itu semua kan diperhitungkan berdasarkan kaitannya nanti ketahanan energi kita gimana, kemampuan keuangan kita bagaimana untuk melakukan itu. Semua kan diperhitungkan tuh, Pak. Persis. Dasarnya jelas karena ini yang dipakai oleh negara kita. Iya. Nah, sesuatu yang nggak bisa dihindari, Pak. Persis, Pak Sony, Pak Prayit. Nah, untuk mencapai ini kan mesti ada lead indikatornya. Betul. Apa aja itu yang kita mesti lakukan? Itu tadi yang disampaikan, eksplorasi, segala macam investasi dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengkritisi nih sekarang ini, apakah program-program pemerintah swasta ini sudah mengacu ke lag indicator itu, sudah ada indikasi nggak mengeksekusi itu, supaya kita bisa yakin nih tahun 2025 kita mampu memenuhi 1,9 atau 2 juta barrel oil per day, begitu. Apalagi di tengah pandemi ini dari 700.000 di tahun 2020 bisa lifting sampai 2 juta, 1,3 juta, hampir 3 kali lipat ya. Betul, betul. Monggo. Nah, jadi memang untuk itu di tahun 19 tahun lalu, Dewan Energi Nasional itu memperbaiki atau mereview lagi angka itu, Pak. Angka itu di review sama mereka, yang bedanya ya nggak terlalu banyak sih, tapi secara angka lebih kecil, ya kan? Angkanya ini. Oke, ya kan? yang ini ya. Jadi yang hijau ini adalah nanti ditayangkan. Yang hijau ini adalah untuk 2025. Untuk minyak itu 1,32 juta, bukan 1,9, 1,32. Kemudian untuk 2050 itu 2,94 juta atau 3 juta. Ya, angka-angka ini menjadi acuan. Ini tentu ada asumsinya bahwa itu bisa diturunkan karena ada alternatif lain yang mengisi. Betul. Itu logis.
Nah, tapi kembali pertanyaannya, 1,3 itu 2 kali lipat dari sekarang. Betul. Itu tetap tidak menghilangkan Itu esensi maksud persoalannya. saya. Itu Benar, maksud saya kira jadi, nangkap apa yang jadi disampaikan. angka ini yang harus selalu menjadi acuan karena ini kan dilakukan dengan bahkan yang 2019 ini Pak Den itu melakukan dengan tiga pendekatan Pak. Oh, apa itu? Ya pendekatan business as usual udah gitu-gitu. Nah ini angka ini saya pakai yang business as usual aja. Kita ambil Oke. yang Moderat ya ini ya? pessimistic case lah Pak. Ya, oke, Jadi oke. kita bukan yang optimis karena kan lebih baik kita nyiapkan yang terjelek Pesimis. daripada nyiapkan terbaik Oke. gitu lah. Jadi 1,3 betul tadi seperti Pak Andre bilang sekarang ini 700. Terus apa yang harus dilakukan 5 Iya. tahun ke depan? Iya. Nah, apa saja sarannya dari Mas Prait sama Mas Sony untuk mencapai itu? PSC siapa aja, kemudian skema praktisnya apa yang bisa disarankan buat pemerintah sampai dan diketahui oleh publik supaya sama-sama yakin nih. Ya tentunya saya rasa komentar saya ini mungkin terlalu konvensional ya, istilahnya beberapa kali pendapat ini sangat-sangat umum ya. Kalau untuk meningkatkan produksi ya di bidang migas hanya melakukan eksplorasi dan juga meningkatkan produksi dari sumur-sumur lama, sumur-sumur tua. Dan persis itu yang disampaikan atau yang cuitkan oleh Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama untuk melakukan eksplorasi di Indonesia dengan 16 miliar dolar rencana utang Pertamina yang dikritik. Nggak usah keluyuran ke luar negeri dulu, tapi pakai itu di eksplorasi di dalam negeri dulu ya. Saya sedikit koreksi Pak Andre. Ya, silakan. Yang setahu saya yang 16 miliar US dollar itu utangnya Pertamina yang untuk membeli blok-blok Di luar negeri. di luar negeri. Bukan akan, tapi sudah kalau nggak Oh, salah. sudah ya. Yang setahu saya. Oke. Coba dicermati lagi. Setahu saya sudah. Iya, yang ini message-nya adalah gerak atau business movement mengenai investasi di luar, sementara di dalam negeri ini masih banyak potensi yang belum digarap. Iya. Jadi utang itu mana prioritinya atau prioritasnya yang sebetulnya bisa dipakai? Saya kira tetap esensi sama aja. Jadi Jadi sama aja. Pertamina sebagai BUMN besar yang mengolah sumber daya alam kita itu bisa betul-betul dikelola secara bertanggung jawab dan sebagai perusahaan negara harus transparan, publik dan pemerhati juga harus clear, jelas gitu ya, karena ini uang rakyat dipertanggungjawabkan juga ke hadapan rakyat. Jangan sampai terjadi atau terdengar suara-suara sumbang di luar bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh banyak BUMN bukan hanya Pertamina, itu hanya proyek-proyek bancaan buat partai politik, buat oknum-oknum tertentu, buat mafia migas yang selalu berseliweran di luar. Nah, ada baiknya kita klarifikasi bahwa di Indonesia ini datanya menunjukkan bahwa potensi masih besar. Ini adalah baru 16 atau 14% dari potensi kita, cekungan-cekungan ini yang diolah. Jadi berkat Tuhan masih banyak yang belum kita nikmati dan kita upayakan gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Prait dan Mas Sony buat sahabat Indonesia. Jadi semua. sebenarnya kembali lagi diskusi kita ini sebenarnya singkat, tapi message-nya harusnya mudah-mudahan jelas ya, bahwa kebutuhan kita di 2025 dan sampai 2050 itu sudah dipetakan oleh Dewan Energi Nasional dari 2017 dan diupdate di 2019 menggunakan data 2018, Pak. Laporannya ada di 2019. Itu bisa cek di Google, itu judulnya adalah Indonesian Energy Outlook 2019. Nah, data itu menunjukkan bahwasanya kebutuhan di 2025 khususnya untuk kontribusi minyak itu masih kalau di-convert kesetaraan dengan per day produksi itu adalah 1,3 juta barrel oil per day. Di tahun 2025. 2050 adalah angkanya saya lupa. 2,9 atau 3 juta. 3 juta lah. 3 juta barrel oil per day. Nah, dasar itulah yang kemudian sebaiknya pelaku atau siapapun yang terlibat terhadap migas ini, angka itu seperti apa?
angka itu memang bisa dilakukan nggak untuk mencapai itu? Cara melakukannya seperti apa? Kalau nggak bisa dilakukan seperti apa gitu. Nah, sementara kami dari praktisi, kami melihat masih ada potensi. Itu penting. Iya kan? Masih ada potensi. Memang tidak bisa begitu saja Pak, sekarang dikerjakan langsung bisa menghasilkan nggak. Nah, ini mungkin yang jadi kendala juga Pak. Karena ini butuh waktu Pak. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan sekarang, nanti kita ujung-ujungnya akhirnya Pak, misalnya kita sekarang dengan cara mudah adalah beli aja atau impor. Memang mudah Pak. Ya. Menyelesaikan persoalan dengan begitu memang mudah. Tapi siapkah jangka panjang nanti kemudian pertanyaannya untuk ketahanan energi kita gimana? Karena kita sangat tergantung dari luar. Iya. Nah itu ketahanan energi menjadi pertanyaan. Akankah kita tergantung? Iya. Jadi kembali kepada statement Pak Barack Obama tadi ya, negara yang tidak bisa mengendalikan sumber daya energinya, ya tidak bisa menentukan masa depan. Tidak bisa mengontrol masa depan. Iya. Jadi ketahanan energi itu adalah kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan energi, entah dari dalam negeri ya, atau dari import, tetapi kita yang mengendalikan, ya, kita yang menentukan, bukan didikte, begitu ya. Jadi kita tahu bahwa walaupun nanti kebutuhan import itu juga makin besar, tetapi kebutuhan lain seperti katakanlah tetangga di RRT, di negara-negara yang lain juga butuh energi, mereka juga akan berebutan ya. Terjadi perebutan energi di sumber-sumber energi. Jadi kita rencana, nanti kita import aja. Tapi sumber yang kita mau import itu mau nggak kita, itu masalah juga nanti yang kita mesti cermati dan antisipasi ya. Karena ada satu catatan ya Pak Andri ya, yang mungkin untuk publik khususnya, bahwa eksplorasi migas itu pemerintah nggak ngeluarin uang sama sekali Pak. Nah ini. Yang disebut cost recovery itu adalah uang yang dikembalikan ya kan kepada operator, biaya yang sudah. Tapi pengembaliannya nggak begitu langsung dibayar cash gitu Pak, tetapi dengan produksi Pak. Dengan produksi. Dan jadi pada saat sebagian jatahnya pemerintah itu diambil untuk nyicil cost recovery. Ya sering beberapa lapangan yang kecil Pak, bahkan habis kontrak, sang cost atau full cost-nya itu belum sempat ke cover semua. Gitu. Jadi sebenarnya dalam hal dunia migas yang dilakukan oleh perusahaan asing Pak, itu kontraknya itu bunyinya PSC itu yang pakai skema even cost recovery pun itu pemerintah tidak sepeser pun ngeluarin uang Pak. Bahkan kita dapat dari pajak, lapangan kerja, servis yang ditimbulkan oleh kegiatan itu, ini kan ya, multiplier efeknya. Multiplier efeknya besar Pak. Belum lagi efek positifnya itu apa kalau ada sesuatu investasi yang datang tuh terus mengembang pertumbuhan ekonomi. Bukan trigger gitu, memicu efek positifnya lah itu domino. Efek dominonya ya. Besar, Pak, betul. Jadi seperti itu Pak. Dan itu investasi yang besar loh Pak. Iya. Ratusan juta dolar yang masuk tuh Pak. Walaupun mereka belum tentu berhasil, tapi buat kita impactnya udah besar. Udah dapat pajak, perputaran uang di sini juga ada, pembelian ini, servis ada. Jadi di mana sebenarnya kerugiannya kalau kita harus mengundang investor gitu loh Pak. Itu yang harus dipahami. Nggak ada. Kita hanya jual warisan Tuhan aja nih kan ya. Berkat artinya pertanyaannya kan gini, ini nggak jadi apa-apa Pak. Sumber daya ini belum jadi apa-apa kalau kita tidak angkat ke atas. Iya, dieksploitasi secara bertanggung jawab. Ya, untuk diangkat ke atas itu kan ada cost dan ada resiko. Nah, kita belum. Nah, kalau memang begitu kita bisa challenge atau tantang itu perusahaan nasional. Iya, sahabat Indonesia, kata mudahnya potensi begitu besar, tapi bagaimana bisa dieksploitasi secara bertanggung jawab menjadi prestasi. Ya, kalau tidak dieksploitasi secara bertanggung jawab, dia akan tetap tinggal sebagai potensi. Potensi saja. Begitu. Ya ini, kalau nggak bikin apa-apa namanya impotensi. Persis ya. Tidak berdaya apa-apa. Harus diberdayakan dengan dieksploitasi secara bertanggung jawab supaya jadi prestasi. Betul. Jadi dengan adanya RUEN ini Pak Andri, tentunya saya akan memberikan masukan aja, menghimbau kepada pemerintah. Pemerintah sudah memiliki RUEN oleh Dewan Energi Nasional. Tentunya ini menjadi
panduan, acuan. acuan bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan RUEN yang sudah dituangkan di dalam angka-angkanya sudah jelas. Dan pemerintah tentunya dari RUEN itu bisa membuat program besar untuk melangkah khususnya untuk menaikkan produksi migas yang saat ini Iya, saat sahabat itu Indonesia. terjadi. Pak Prayitno, Pak Sony Sampurna sudah menyampaikan hal ihwal teknis cukup rinci mengenai begitu besarnya potensi dan bagaimana cara kita untuk mengeksploitasi secara bertanggung jawab. Himbauan atau permintaan dari Pak Presiden Joko Widodo sangat tepat bagaimana kita mengurangi impor minyak mentah, dan kritik atau otokritik yang disampaikan oleh Pak Basuki Cahayapurnama juga begitu mengena dari jantung permasalahan migas kita, supaya betul-betul sumber daya keuangan kita, investasi kita itu dipusatkan dulu pada potensi yang kita punya. Demikian sahabat Indonesia, semoga kita bisa mengendalikan sumber daya energi kita supaya bangsa Indonesia bisa menentukan masa depan kita sendiri. Indonesia maju. Maju. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Pakai dulu nggak apa-apa. Ini udah diisi musik. Dong, 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 dong. Jadi